Ya, untuk kita mulai dari materi ini, yang pertama adalah introduction untuk materinya, kemudian data reckoning sendiri, kemudian ada di sana inertial navigation system atau INS. Nah, berbeda dengan materi sebelumnya mungkin ya, kalau Bapak Insinyur Sucianto MT tadi mengenalkan banyak tentang sistem di pesawat ya, dan mungkin instrumen-instrumennya. Nah, di sini kita nanti akan sedikit mengupas tentang teori di dalamnya gitu ya. Nah, mungkin sedikit teori tentang sebenarnya data reckoning dan navigasi pada umumnya itu apa gitu ya. Baik, kita mulai dengan istilah navigasi gitu ya. Sebenarnya pengertian navigasi itu apa gitu ya. Nah, di sini navigasi itu adalah ilmu melakukan perjalanan gitu ya. Pada intinya begitu. Baik itu perjalanan di darat, di atas laut ya, atau mungkin di udara gitu ya. Yang kita dunia adalah penerbangan. Lalu di dalam navigasi sendiri ya, jadi dikatakan ilmu melakukan perjalanan. Ya. Lalu apa yang diilmui di sana? Gitu ya. Jadi tujuan seseorang melakukan perjalanan itu kan tujuan akhir ya. Jadi tujuannya ya tujuan akhir. Namun untuk mencapai tujuan akhir itu ya akan selalu diperiksa. Selalu itu sampai di mana saat ini. Nah, ini yang disebut sebagai progres di sepanjang jalan. Nah, navigasi berkait dengan ilmu seperti itu. Jadi untuk mencapai tujuan akhir dan selama dalam perjalanan itu seperti apa, itu dipelajari di navigasi. Oke. Lalu berkait dengan menemukan satu tempat atau satu posisi di permukaan bumi yang tadi berkait dengan navigasi tadi, itu ada banyak cara gitu ya. Ada dua setidaknya. Sebenarnya banyak tapi di sini kita berikan dua saja. Yang pertama dengan observasi. Ya. Observasi itu dengan pengamatan. Sebetulnya ini sering kita gunakan dan hampir setiap orang menggunakannya. Contohnya ketika kita mengendarai kendaraan, ingin menuju suatu tempat, tentu kita akan mengamati sekeliling, ya, bahwa tempat yang saya tuju itu di mana, tanda-tandanya apa ya. Misalnya kita mau menuju rumah kita, misalkan kita sampai di gerbang kampung kita, nah, itu sebagai tandanya mengamati. Oh, berarti 200 meter lagi saya sampai di rumah saya. Lalu yang kedua dengan perhitungan matematis. Nah, ini yang mungkin jarang digunakan dan mungkin hampir tidak semua orang memperhatikan ini. Tapi di dunia penerbangan nanti akan diperhatikan, nanti akan ada contohnya. Lalu navigasi pesawat terbang itu sendiri itu banyak metode atau caranya. Ya. Bisa dengan referensi visual yang kalau tadi bahasa umumnya adalah observasi gitu ya. Dan dengan bantuan basic kompas. Kemudian dengan bantuan radio ground atau satelit. Atau dengan otonom atau sistem mandiri, unguided ya, tanpa bantuan dari dua di atas itu. Nah, ini nanti akan ada metode itu sendiri yang akan disinggung di bagian akhir pada presentasi ini gitu ya. Nah, ini kira-kira metode-metode bagaimana menemukan suatu posisi atau ya navigasi lah gitu ya di permukaan bumi dan juga khususnya di pesawat terbang. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Lalu sekarang masuk ke topik data reckoning sendiri atau kita singkat DR gitu ya. Sebenarnya DR itu apa gitu ya. Kalau Anda searching di
Google ya, ada date reckoning begitu, kemudian Anda pilih yang apa yang jenis video gitu, nanti Anda akan kaget ya, ternyata di situ ada sebuah trial film gitu ya. Tapi bukan itu yang kita bicarakan gitu ya. Nah, DR atau date reckoning itu adalah memperkirakan posisi atau navigasi dengan cara mengekstrapolasi. Ekstrapolasi itu ya memperkirakan begitu ya, mengestimasi dari posisi itu melalui perhitungan didasarkan pada kecepatannya, waktu, dan arah yang telah lalu. Ya. Ini pengertian dasar dari date reckoning. Jadi di sini ada 3 parameter, kecepatan, waktu, dan mungkin arahnya sebagai dasar dari date reckoning. Nah, kita berikan contoh di sini penggunaan metode ini pada penerbangan. Nah, misalnya kita ingin menerbangkan pesawat lah gitu ya, atau pesawat kita ingin terbang dari titik A ke titik B dengan heading 90 derajat. Heading 90 derajat itu artinya arah timur. Kalau arah 0 derajat itu arah utara, berarti kalau heading 90 derajat berarti ke arah timur. Nah, kita kasih tanda di sini E, S, arah timur ya. Dengan kecepatan 300 knot. 300 knot itu kalau dikonversi ke dalam kilometer per jam ya kira-kira 555,56 sekian atau 556 km per jam gitu ya. Nah, kita asumsikan bahwa pesawat dari titik A ke titik B ini, titik A mau menuju ke titik B ini dalam kondisi zero wind. Zero wind itu artinya tidak ada gangguan angin dari luar. Jadi dia bebas terbang gitu ya, nggak ada pengaruh angin. Lalu setelah 1 menit terbang dari A, posisi pesawat ini sekarang ada di mana? Nah, inilah konsep date reckoning itu digunakan. Ini ya. Dengan menggunakan perhitungan yang sederhana dari rumus fisika dulu ya, bahwa S sama dengan V kali T, maka setelah 1 menit pesawat kita akan berada 5 mil dari titik A ini ke arah timur. Nah, ini contoh perhitungan sederhana dari date reckoning gitu ya. Ya, dengan menggunakan rumus S sama dengan V kali T. Sini ada besaran kecepatan dan juga ada besaran waktu. Tadi kan date reckoning itu ada 3 parameter yang diperhitungkan, arah, kecepatan, dan waktu. Kita sudah punya 2 parameter, kecepatan dan waktu, sehingga bisa menghitung posisinya. Ya. Namun pada kenyataannya ya hampir tidak akan terjadi kalau pesawat terbang di udara itu tanpa dipengaruhi oleh angin. Nah, maka dengan konsep date reckoning ini juga diperhitungkan. Ya, contoh berikutnya misalnya pesawat kita terbang ke arah timur ya, headingnya sama 90 derajat dengan kecepatan 300 knot. Kalau ternyata ada angin dari selatan ya, karena arahnya 180 derajat berarti ada angin dari selatan misalnya dengan kecepatan 10 knot, maka tentunya angin tadi akan menggeser pesawat yang mestinya dia lurus ke arah timur, dia akan pelan-pelan tergeser ke arah utara begitu ya. Jika pengaruh angin 10 knot tadi cukup besar ya, artinya dia secara hitung-hitungan itu berpengaruh terhadap posisi pesawat, maka dalam waktu 1 jam ya, pesawat ini akan tergeser sejauh 10 nautical mile gitu ya. Jadi satuan knot itu temannya adalah satuan nautical mile. Nah, Anda bisa konversi sendiri nanti berapa 1 nautical mile itu ya.
Jadi dalam 1 jam, maka pesawat ini akan tergeser ke utara sejauh 10 nautical mile karena pengaruh dari udara dari selatan tadi. Begitu juga kalau udaranya dari belakang, dari tail, dari ekor gitu, maka dia akan menambah kecepatan. Jadi kalau kecepatan 300 knot asalnya, karena ada angin 10 knot dari ekor, maka kecepatannya menjadi 310 knot. Kalau anginnya dari depan, dari hidung ya, dari hidung, maka otomatis akan menghambat kecepatannya. Kecepatannya menjadi 290 knot. Nah, tentu ini akan menjadi dasar perhitungan navigasi. Ya, bahwa angin sekarang ada di mana, arahnya dari mana gitu ya. Untuk memperhitungkan nanti posisi saya sekarang ada di mana. Nah, awak pesawat mestinya sangat memahami ini gitu ya, sangat memahami ini. Nah, karena tadi misalkan ada angin dari selatan yang kecepatannya adalah 10 knot, sementara track yang diinginkan atau istilahnya ini apa, ground speed begitu ya. Sementara ini maaf, ini yang ground speed yang atas. Karena ada perbedaan antara apa, kecepatan di permukaan bumi dan kecepatan di udara, maka akan timbul yang namanya drift angle atau sudut pergeseran gitu ya. Nah, inilah nanti yang akan diperhitungkan untuk perhitungan navigasi menggunakan metode dead reckoning ini. Lalu bagaimana menerapkan metode ini ketika ada pengaruh angin? Sebenarnya metode dead reckoning ini sudah lama digunakannya, cuma mungkin kita tidak banyak mengenal di sini ya. Nah, saya kasih contoh suatu pesawat yang mirip kayak tadi, tapi ini angka-angkanya agak berbeda ya, karena kebetulan file saya yang saya dapatkan adalah agak berbeda gitu ya. Nah, di sini ada sebuah contoh bahwa pesawat sama kayak tadi akan terbang sesuai dengan track yang berciri ini biru putih ini ya. Ini menunjukkan arah pesawat terbang biru putih ini. Panjangnya ini, panjang dari sini sampai sana. Ini menunjukkan jarak yang akan ditempuh. Kemudian kecepatannya ditunjukkan karena knot ya, berarti dalam 1 jam sebagai satuan dasarnya. Lalu panah biru ini menunjukkan arah anginnya. Ada pengaruh angin dari sini. Lalu yang kuning, gambar garis solid kuning ini yang menunjukkan jalur pesawat yang dilihat dari atas bumi. Nanti posisinya di atas bumi akan dilihat di garis yang kuning ini. Ya. Nah, kalau tidak ada angin, mestinya track biru putih ini sama dengan yang kuning. Tapi karena ada pengaruh angin, sehingga tracknya menjadi berbeda. Kayak tadi ada di sana namanya drift angle. Lalu bagaimana menyelesaikan ini secara hitung-hitungan begitu ya. Baik, secara hitung-hitungan di atas kertas, maka kita buat dengan menggunakan busur derajat begitu ya. Kita lihat di tengah-tengah busur derajat ini, kita tarik garis ke arah timur ya, kita sebut TC 0,90 derajat karena sudut dari utara ke arah sini 90 derajat. Kemudian arah angin tadi, anginnya misalkan tadi ya anggaplah mudahnya 45 derajat dari timur laut. Ya, kalau 45 derajat pasti timur laut ya. Maka kita perpanjang ke sini arah anginnya tadi. Nah, misalnya arah anginnya kecepatannya 40 knot. Nah, kita buat skalanya misalkan 40 satuan dan sebagainya. Nah, lalu
bagaimana kita menemukan posisi di atas bumi tadi. Oh, ternyata gampang ya. Tadi kecepatan pesawat kita adalah 120 knot. Berarti kita ambil penggaris, kita taruh ujungnya di sini, kemudian kita tarik misalkan 121-an. Nah, ketemunya di titik P ini ada di posisi mana? Inilah posisi di atas permukaan bumi. Ya gampang ya. Tapi apa? Saya kira untuk kru pesawat atau awak pesawat mungkin tidak mungkin ya menghitung di atas pesawat seperti ini. Nah, maka ini berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan pengalaman sehingga kru pesawat ini bisa mengarahkan ya atau apa mengetahui posisinya di atas bumi didasarkan pada pengalaman gitu ya. Tapi dasar perhitungannya adalah seperti ini. Baik, ini mengenai dead reckoning yang sesungguhnya adalah satu metode yang sudah berabad-abad yang lalu gitu ya. Bahkan mungkin nenek moyang kita yang tidak mengenal mengenal ilmu ini sebenarnya sudah menerapkan gitu ya, sudah menerapkan dead reckoning ini dalam misalkan bidang pelayaran dan sebagainya ketika ingin melabuhkan kapalnya atau perahunya ke pelabuhan itu menggunakan prinsip ini, menggunakan dead reckoning sebenarnya supaya dia tepat pada pelabuhan yang dituju. Nah ini untuk dead reckoning. Nah meskipun perhitungannya mudah, namun ada kelemahan di sana, ya, bahwa akurasinya itu akan sangat ditentukan oleh pengetahuan tentang kecepatan dan arah angin, ya. Kemudian kecepatan dan arah pesawatnya sendiri, sehingga selalu akan dibutuhkan pemeriksaan perhitungan posisi pada setiap saat secara akurat. Nah, berdasarkan dua parameter ini, maka kesalahan posisi akan meningkat ya, seiring waktu secara berkala. Nah, ini salah satu kelemahan dari dead reckoning gitu ya. Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi gitu ya. Baik itu teknologi di pesawat sendiri, kemudian teknologi di bidang elektro ya, bidang semikonduktor dan sebagainya. Maka di sana ada teknologi yang lebih maju. Ya, Inertial Navigation System. Sungguhnya INS atau Inertial Navigation System ini adalah bentuk dari dead reckoning yang diadopsi ya secara elektronis begitu ya, diukur menggunakan sensor nantinya, tapi prinsipnya menggunakan dead reckoning gitu ya. Nah, sistem ini itu tidak memerlukan input secara eksternal atau referensi dari ground station. Jadi dia tidak membutuhkan radio dari ground ataupun mungkin satelit ya. Atau mungkin satelit. Nah, sebenarnya sistem ini itu sudah digunakan ya pada tahun 1950-an gitu ya. Sudah lama sekali oleh militer Amerika Serikat dan juga dalam program ruang angkasa. Ya. Baru kemudian di awal tahun 1970-an ya, 20 tahun kemudian baru diperkenalkan pada pesawat komersial. Di rentang tahun ini antara 50 sampai 70, ya, 1950 sampai 1970 ini, untuk melengkapi sistem ini, Rudolf E. Kalman ya, mengajukan satu metode untuk melengkapi sistem navigasi berbasis inersial ini dengan mengajukan satu teknik Kalman filter ya, yang mungkin beberapa waktu yang lalu menjadi fenomenal gitu ya. Padahal itu sudah ada di tahun 1960-an gitu ya.
kalau para peserta ya, Bapak Ibu dosen ya, dan juga Bapak Ibu guru dan para mahasiswa semuanya men-searching tentang makalah dan sebagainya, kamar itu nah sekarang banyak ya. Padahal itu sudah ada di tahun 1960-an gitu ya. Lalu sistem ini ya sekali lagi bahwa dia tidak membutuhkan referensi dari luar. Juga tidak memancarkan frekuensi. Ya, tidak memancarkan frekuensi radio. Tapi dia dapat menghitung posisi saat ini, kemudian jarak terhadap waypoint, kemudian ground speed ya, kecepatan di bumi, lalu juga kecepatan angin dan yang lainnya. Arah angin dia bisa menghitungnya, gitu ya. Bisa menghitungnya. Lalu bagaimana prinsip kerja dari inertial navigation system ini? Ya. Tadi teknik ini atau metode ini itu ada ketika perkembangan pesawat ya juga berkembang, kemudian diiringi dengan perkembangan teknologi elektronika, khususnya adalah teknologi sensor. Maka ini tidak lepas dari kemajuan dari teknologi sensor. Nah, intinya inertial navigation system ini kalau dipelajari secara prinsipnya, dia berbasis pada sensor yang namanya accelerometer dan juga giroskop. Ya, untuk menentukan gerakan dari pesawat itu. Ya. Kalau kita lihat ke gambar yang kanan ini ya. Ini basic atau dasar dari kerja sensor. Di sini ada spring atau gas, kemudian ada massa yang dikemas dalam satu housing. Ya. Nah, kalau sensor atau housing ini kita gerakkan ke kanan, artinya accelerometer kita gerakkan ke kanan, maka massa ini akan bergerak ke kiri. Demikian sebaliknya, kalau accelerometer kita gerakkan ke kiri, massa akan bergerak relatif ke kanan. Nah, pergerakan massa ini akan memberikan satu output. Jadi dengan transducer, maka ini diubah ke dalam sinyal-sinyal listrik yang akan memberikan satu sinyal tertentu ketika ada gerakan ke kanan atau ke kiri gitu ya. Atau mungkin kalau 3 dimensi ke atas gitu ya. Ke depan, ke belakang gitu ya. Ini akan memberikan output tertentu secara listrik. Nah, dengan teknologi sensor saya kira bisa dilakukan. Nah, gerakan dari accelerometer ini karena tadi merupakan gerakan dari satu percepatan, maka satuannya adalah meter per second kuadrat atau meter per detik kuadrat. Ya, ini dasar dari satuan output dari accelerometer atau output percepatan, gitu ya. Target kita adalah ingin mendapatkan satu posisi dari hasil atau output dari sensor ini. Baik, lalu bagaimana caranya, gitu ya? Ya, bagaimana caranya dibalik itu, gitu ya? Dibalik hasil atau output dari sensor acelero itu. Kembali lagi kita ke ilmu dasar fisika. Nah, gitu. Kecepatan itu adalah satuannya meter per detik. Sementara percepatan adalah meter per detik kuadrat. Berarti kalau kita ingin mendapatkan kecepatan dari data percepatan, data yang kita punya kan percepatan ya, dari output sensor acelero, ya dikalikan aja dengan waktu, satuannya kan menjadi meter per detik, ketemu kecepatannya. Nah, ini satu informasi. Tadi dead reckoning adalah
S sama dengan V kali T. Kita sudah mendapatkan V, kan gitu ya. Lalu bagaimana mendapatkan jaraknya? Ternyata bisa juga di-generate dari sini. Kalau kecepatan itu adalah satuannya meter per detik, kalau jarak kan meter, berarti kalikan lagi dengan waktunya saja sudah ketemu meter. Nah, maka dari sensor aselero, output sensor aselero kita juga bisa langsung mendapatkan jarak atau posisi. Ini prinsip dari kerja sensor tadi, gitu ya. Untuk mendapatkan satu posisi menggunakan metode Inertial Navigation System atau INS. Ya, gitu ya. Saya kira ini gampang. Lalu kalau bentuknya adalah sinyal tadi kan output dari sinyal aselero itu kalau diubah atau ditransducer menjadi satu bentuk sinyal listrik ya mestinya outputnya akan menjadi sinyal-sinyal gitu ya, sinyal-sinyal listrik ya. Sebagai contoh seperti ini, output dari accelerometer ya kita buat yang paling atas ini output dari aselero ya, kemudian yang di bawahnya ini output kecepatannya. Yang paling bawah adalah jarak yang sudah ditempuhnya. Nah, sebagai contoh di sini, kalau akselerometernya diam, artinya percepatannya 0, maka kecepatannya juga 0 di sini ya. 0-nya di sini. 0, maka jaraknya juga 0. Gitu ya. Kemudian kalau akselerometer ya kita gerakkan ya, ke arah positif ya. Jadi ke kanan ke kiri ya mungkin bisa membedakan arah positif dan negatif. Ke arah positif ya. Dari T0 sampai T1 misalnya. Ya, T0 sampai 1 di sini. Maka dengan cara diintegral ya, dari data ini ya, data pergerakan tadi, maka kita akan mendapatkan percepatan yang bentuknya kayak gini. Percepatannya akan meningkat dari T0 T1. Demikian juga jaraknya akan kita dapatkan jarak pada waktu T0 sampai T1 itu berapa ya jaraknya di sini. Sampai di sini. Kemudian ketika tidak ada gerakan, ya, akselerometernya misalkan dibuat diam lagi, maka kecepatannya konstan jadinya. Tapi jarak tetap ada. Ya, jarak tetap ada, kecepatannya konstan. Nah, jarak itu kita dapatkan dari integral dari V atau kecepatan. Ya, kalau percepatan tadi untuk mendapatkan V kita integral ya, secara matematis gitu ya. Ini akan mendapatkan V. V kalau kita integral akan mendapatkan jarak atau posisi ya. Atau posisi. Yaitu secara matematisnya seperti itu ya. Oke, ya mungkin ini pelajaran yang mungkin tidak menyenangkan ya. Tapi sesungguhnya kalau di apa ya? Di bidang elektro ini sudah sudah makanannya mestinya gitu ya. Tapi biasanya mahasiswa itu menghindari hal yang seperti ini, tapi mau tidak mau karena harus ada ya tidak bisa dihindari. Baik, kita coba ke slide berikutnya. Ya, ini langsung kesimpulan ya, berarti udah hampir habis nih. Bahwa untuk bisa mendapatkan atau menggunakan metode ini gitu ya, Inertial Navigation System ya, maka untuk mendapatkan posisi pertama kita harus mulai dengan mengukur percepatan dulu. Percepatannya berapa? Lalu dari percepatan itu kita bisa mendapatkan kecepatannya dengan cara diintegral tadi ya. Kemudian dari kecepatan itu bisa didapatkan jarak yang ditempuh atau posisi saat ini. Nah, ini caranya ya. Jadi percepatan, dari data percepatan kita integral untuk mendapatkan kecepatan, kemudian kita integral satu kali lagi
untuk mendapatkan jarak atau posisinya. Lalu posisi saat ini ya tergantung posisi awalnya berapa. Kalau posisi awalnya adalah 0, ya berarti posisi saat ini adalah 0 ditambah posisi awal tadi. Kalau posisi awal adalah misalnya sudah menempuh jarak 1 kilo, ya ditambahkan dengan posisi 1 kilo tadi untuk posisi saat ini. Nah, yaitu dengan membandingkan jarak yang sudah ditempuh dengan posisi awalnya tadi. Nah, ini cara mendapatkan posisinya gitu ya, atau mendapatkan posisi saat ini. Nah, sebagai ilustrasi di sini ada contohnya gitu ya. Jadi kalau kita menggerakkan satu benda misalnya dengan percepatan 5 meter per detik kuadrat, maka setelah 10 detik kecepatannya menjadi 50 meter per detik. Dari mana? Ya 5 kali 10 ya, 50 meter per detik. Jika benda ini sekarang kita lihat posisinya sekarang ada di mana. Ya. Dari perhitungan seperti yang awal tadi, maka posisi saat ini adalah 500 meter dari posisi awal tadi. Nah, ini contoh perhitungan secara sederhana menggunakan metode Inertial Navigation System yang berbasis dari date reckoning tadi. Ya. Baik. Ini contohnya ya. Kemudian kita lihat slide berikutnya apa isinya. Ya. Lalu ini kita ambilkan dari bukunya Mike Tolley ya, tentang navigasi menggunakan sistem INS di pesawat gitu ya. Jadi untuk mengetahui posisi di permukaan bumi ya dalam 2 dimensi ya di sini dengan menggunakan sensor ini, maka prosesnya adalah ini tadi sensor tadi, sinyalnya diperkuat dulu oleh servo amplifier, kemudian untuk mendapatkan kecepatannya ya diintegral dengan menggunakan integrator. Lalu untuk mendapatkan posisinya ya diintegral lagi menggunakan integrator untuk mendapatkan jaraknya. Lalu untuk mendapatkan posisi saat ini ditambahkan dengan posisi sebelumnya atau saat awal tadi berapa. Nah, ini dilakukan oleh prosesor ya, oleh digital komputer atau ya mungkin kalau di eksperimen di mahasiswa biasanya pakai itu ya microcontroller dan sebagainya ya untuk di ranah riset ya, ranah percobaan gitu ya, sehingga didapatkan posisi saat ini. Nah, bentuk dari diagram ini ya, blok diagram ini saya ambilkan dari Aircraft Communication and Navigation System oleh Tolley and David. Kemudian prinsip INS ini sebenarnya juga tidak saja digunakan di penerbangan, tapi juga di bidang ya mungkin robotika ya karena tadi disampaikan saya juga robotika ya mungkin sedikit ya tentang robotika ya. Ini juga menggunakan prinsip INS juga bisa di situ ya, menggunakan data reckoning dikombinasi dengan INS pada land robot yang kita gambarkan di sini. Kalau menggunakan DR atau data reckoning ini biasa yang digunakan adalah menghitung berapa diameter dari roda ini, kemudian nanti dikalikan dia sudah berputar berapa kali, jaraknya bisa diukur dari situ. Ini kalau menggunakan data reckoning yang diterapkan di robotika. Tapi kalau menggunakan model INS ya menggunakan sensor tadi. Demikian juga misalkan untuk quadcopter atau quadrotor yang tadi
kalau di video profil tadi diterbangkan oleh mahasiswa gitu ya. Ini bisa juga sistem navigasinya menggunakan metode ANS. Berapa menit? Oke. Ya. Lalu yang apa yang mungkin cara kita lihat adalah UAV. Ya, UAV itu ya kalau kita istilahkan ya pesawat mata-mata lah gitu ya. Ini juga bisa menggunakan prinsip navigasi berbasis ANS. Nah, ini mungkin teknologi saat ini ya mungkin yang punyanya ini ya punya Amerika atau mungkin Rusia ya, dan mungkin Indonesia nantinya. Baik, mungkin ini yang sebagai sebagai kenalan atau pengenalan tentang prinsip atau metode reckoning dan juga tentang sistem ANS, Intelligent Navigation System ya. Oh, sudah habis ya. Baik, mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan. Nah, mungkin kalau nanti ada pertanyaan bisa melalui moderasi ya. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.